اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وزد وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على سيد عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرام وترجمان بلسان الكتاب ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد زده شرفا يا رب يا رب كرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجلي سادتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع لم يحتدم قد ضاع مطلقا أبدا ومتى ثاب أصلا في مدى زمني يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا منه الدواب فلم ترض وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ذله في شمس ذو فطن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضال. أما بعد. Jamaah sekalian, alhamdulillah ba'dal maghrib insyaallah kita mulai ta'lim lagi, dan jangan lupa kita selalu dan senantiasa kita doakan guru-guru kita, wabil khusus ya Kiai Haji Ahmad Jailani, semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala,
juga guru-guru kita yang lainnya, baik yang masih ada ataupun yang sudah tiada. Dan Al-Fatihah kedua seperti biasa kita doakan untuk orang tua kita, baik yang masih ada juga atau yang sudah tiada. Dan yang ketiga Al-Fatihah buat para pengurus masjid yang telah mewakafkan tanah ini juga. Begitu juga panitia penyelenggara pengajian baik bulanan ataupun mingguan. Dan yang berikutnya, yang terakhir adalah Al-Fatihah buat diri kita. Semoga ta'lim ini bermanfaat, bisa kita amalkan paling tidak, walaupun tidak di lingkungan kita, paling tidak untuk kita terapkan buat keluarga kita. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihatin wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah sekalian, kita lanjut ke bab tawadhu. Nanti mungkin seringan kita kasih kalau dalam kitab namanya suplemen. Suplemen itu vitamin tambahan. Tapi kalau dalam buku-buku disebut mustadrak. Mustadrak artinya apa? Suplemen tambahan. Kemarin kita sudah bahas tentang tawadhu. Tawadhu itu artinya khafdul janah wa ilanatul janib. Artinya dia merendahkan sayapnya. Wa ilanatul janib, begitu bahas itu ya. Artinya akhadahum bil mulatah. Bil mulatafah. Artinya kita mulai dengan berlemah lembut. Min ghairi khissatin wala mudhillatin, tanpa kita takut dan tanpa merendahkan diri. Artinya kita merendah baiknya sama orang, lembutnya sama orang itu bukan karena kita takut sama dia, bukan karena kita menjilat juga, muzillah. Wal maksud minhu, maksudnya di situ adalah i'ta'u kulli dhi haqqin haqqa. Kita memberikan haknya yang pas. Ya, wala yanfa' wadi'an 'an darajatihi. Artinya kita enggak boleh juga memuji seseorang yang memang dia enggak punya kriteria di pas yang kita puji. Wala yanzilu syarifan an maqamihi. Kita juga enggak boleh merendahkan juga orang yang mulia dari makamnya. Jadi contoh doang, umpama di daerah tertentu, orang-orang daerah tertentu itu dia memuji-muji tokohnya. Kita nggak setuju dengan pendapat tokohnya. Kita nggak boleh dengan terus terang kepada mereka, merendahkan mereka. Nggak boleh, ya. Umpama di daerah mana gitu, wah puji-puji, oh di sini begini, di sini begini. Banyak orang kampung situ pada begini. Ternyata kita dilihat juga, ya begini doang. Nah itu nggak boleh tuh kita terus terang di depan pengikutnya ngomong dengan merendahkan mereka. Karena apa? Karena mereka dipuji-puji, karena dipuji, ditokohkan. Nggak boleh, itu malah jadi nyari gara-gara, kasarnya gitu. Jadi jangan jadi mulai-mulai, udah biasa aja. Oh masya Allah, luar biasa gini. Ya, saya sering gitu kalau ketemu, saya udah sering cerita kalau ketemu beberapa saudara-saudara ya yang kebetulan kuliahnya di Madinah, dia kagum-kagum sama tokoh-tokoh mereka. Ya kita ikut dengerin dia dan kita nggak usah keterangannya, masya Allah luar biasa ya. Luar biasa. Emang benar ya, kalau memang diakuin harus objektif, harus jujur. Kalau memang keterangannya bagus ya kita bilang bagus, masya Allah luar biasa ini. Bukan bala kita setiap yang lagi diomongin kita nyari kesalahannya. Jadi kita kalau dalam menggali ilmu nggak boleh kita kayak orang lagi nyari bawa center, cari salahnya, betul nih. Oh nggak ada tuh, nggak ada gitu. Ya kalau orang lagi dapat ilmu, kita ibarat kita kayak bawa gayung, apa aja kita ambil khudil hikmah, kita ambil semua. Makanya kita diantara juga kita nggak boleh juga memuji seorang yang memang dia nggak ada ilmu, wasu'ul khuluq,
akhlaknya buruk, kita puji-puji. Jangan. Wala mujriman au mudniban, atau juga ada orang yang berbuat buruk atau berbuat dosa, berbuat mujrim. Kenapa? Lianna dzalika asbaha ihanatan. Karena itu di samping itu bisa menghina dia. Masya Allah nih dia nih. Tidurnya kuat. Masa tidur kuat, Masya Allah. Jangan. Dia nih kalau ini gitu. Jangan ya. Jangan sesuatu yang itu dipuji segala macam, apalagi di depan orang banyak, karena itu bisa jadi penghinaan. Atau dia orang nggak bisa apa-apa, dia lihat dia si pinter di ini, ya itu menghina. Jadi nggak boleh. Jangan. Nabi itu kalau puji pas, ada ukuran-ukuran, nggak berlebihan, nggak kurang. Nah yang berikutnya juga dampaknya farrafu ala nuqati quwwatihi. Puji di samping sisi kekuatan yang dia punya, apa ya harus diakuin. Dia ini kalau belajar kuat, Masya Allah lama, walaupun nggak betul pintar tapi belajar kuat. Iya, lama apa, udah berhenti sampai situ aja. Ya, makanya kata Sayyidina Ali bilang apa? Dalam Qur'anul Hikam, iyyaka an tuthniya ala ahadin bima laysa fihi. Hati-hati juga untuk memuji seseorang yang memang tidak ada pada dia. Fa inna fi'lahu yusdiqu an wasfihi wa yukadzibu. Jadi jangan sampai perbuatannya itu malah membenarkan perbuatan buruk dia. Wah, ternyata ini dibanggain. Dia nih kalau rampok nih, Masya Allah. Kalau rampok, Masya Allah. Jangan. Kadang pas pujiannya, ya. Sering tuh kalau kita sekadar yang agak terasa tuh kalau kumpul sama alumni bener dia deh, pacarnya banyak. Jangan. Ya, dulu yang jadi korban banyak sama dia nih. Jangan, itu bukan pujian, ya jangan. Itu aib. Ya. Atau diungkit-ungkit lagi dia dulu, kalau udah mabuk nabrak apa aja. Jangan, itu kesian. Jadi nggak pas. Barangkali dia gelisah. Nah kalau udah dipuji begitu, yang dia mestinya kan buruk, ente puji, akhirnya dia nyangka jangan perbuatan ini satu kebanggaan. Akhirnya dia, jangan ini benar nih perbuatan dia, nggak apa-apa yang kalau diceritain. Padahal apa ya kan? Kagak apa-apa, padahal apa-apa. Akhirnya apa? Dia bangga. Nanti dia cerita, dia ini segala macam. Besoknya pas ngumpul bawa foto dia. Tuh, lihat tuh. Kemarin dia ngomong apa deh? Gua tuh lagi gondrong. Ceritain, tuh lagi buka baju, tato pun. Sebutin karena dianggapnya itu pujian. Itu adalah merupakan pujian. Subhanallah, Islam teliti ya. Jangan di situ ya. Atau umpama maaf benar yang memang itu bukan pujian tapi sebenarnya maksiat. Kita puji teman perempuan dengan apa? Itu banyak lebih sering tuh. Bukan karena ketaatan tapi maaf benar kalimatnya. Mungkin karena seksinya. Karena ada tuh makin muda makin titik-titik. Gila, besoknya dia dandan makin parah. Udah kayak itu Ria Jenaka. Anda tahu Ria Jenaka zaman dulu ada itu. Zaman Ria Jenaka makin menor. Kenapa? Dia muji sesuatu yang dianggap ternyata letak kekuatan saya mungkin di situ. Jangan. Udah tahu pakaiannya begitu dipuji. Apa gitu, ya nggak pantas lah pokoknya. Ya, jangan segala macam. Atau yang laki-laki dipuji dengan, badan Masya Allah nih, ini segala macam. Besok dia pakai kaos ketat lagi. Itu dia unjukin sama orang lain di perutnya ditahan-tahan, kan kesian dia selama ngobrol nahan perut supaya gagah menderita ya dia kesian lagi majilah, lagi ngumpul lagi nabung. Siap kayak nahan kentut gitu. Iya kayak nahan mulas.
Karena kita udah muji di titik di bagian itu ya. Sebenarnya menderita tuh orang. Ya jangan. Itu nggak boleh di Islam, nggak boleh sebenarnya. At-tawadhu' huwa an tad'a nafsaka fi martabatil adnal akhirin. Tawadhu itu sebenarnya kemarin kita udah pernah bahas juga sibir bahwa kita hanya meletakkan bahwa kita nggak boleh di atas mereka hanya untuk mengalahkan sifat sombong kita yang akan meledak-ledak. Atau contoh begini, umpama Ustaz Muhadi udah nukil perkataan udah bagus banget. Umpama apa perkataan bagus ya, sepandai-pandainya tupai melompat niscaya akan jatuh juga. Kan bagus. Umpama kalau bilang bagus, ternyata lagi ngumpul-ngumpul itu disaksikan oleh beberapa. Ternyata Ustaz Sibli bilang kemarin ada tuh perkataan bagus tuh, yang ditunjuk bukan Ustaz Muhadi. Nah, yang ditunjuk lain umpama, yang ditunjuk Panji umpama. Kemarin Panji ngomong bagus tuh. Panji nggak merasa juga, tapi diem aja, biarin deh, karena bagus. Apa kemarin tuh, nah itu bagus tuh. Itu Ustaz Muhadi nggak boleh berontak tuh. Maaf, Pak, itu kan perkataan saya. Itu nahan al-muta'ajjijah, berat tuh. Itu nggak boleh sombong. Ya. Iya, Bapak Kiai lagi ngajar. Nah, kemarin ada cakep tuh perkataan siapa tuh? Asal unjuk gitu. Ente, wah, perkataan kita tuh. Aduh, depan orang banyak lagi. Dan depan ustaz-ustaz terkenal juga. Harus saya terkenal pada ngeliatin yang salah tunjuk itu. Masya Allah, aduh kita beban tuh. Sebenarnya saya itu. Akhirnya speaker diambil saya. Itu kayaknya bukan saya. Itu berat. Nah itu tadi tuh kitman sifat al-muta'ajjijah. Nggak usah gelisah. Sifat begitu nggak usah pakai ini. Dulu saya juga lagi rapat, dulu pernah tuh lagi rapat gini-gini nasihatin apa segala macam orang. Udah orang tua itu. Ada satu guru nasihatin murid di samping pas ini kejadian benar-benar kejadian, ini bukan ngarang-ngarang. Jadi sebagaimana orang bijak pernah mengatakan, mohon maaf ya Pak Ustaz, saya kutip ini nggak tahu ini benar atau tidak Pak Ustaz, bahwa pemohonannya wah, kalau orang bijak tuh, ini dengar dari aneh. Cuma setengah GM juga. Saya bukan orang bijak, level omongannya gitu. Cuma saya diam aja. Itu Pak Ustaz, itu omongan itu bagus benar Pak Ustaz. Mungkin Ustaz lebih tahu mungkin. Nah, itu berkata siapa nanti Bapak Ibu bisa tahu. Kalau saya kan cuma nanti itu omongan aneh itu. Cuma ya udah kita angin lalu aja nggak masalah. Nah itu sifat-sifat gitu nggak boleh. Sifat tawadhu ada kaitannya dengan keikhlasan. Kayak dulu kita contohin apa? Contohnya amal amal nggak boleh. Amal kalau kita amal baru tumben ya, dengan berjuang sekuat tenaga, ya Allah 50.000 itu ada yang datang tiba-tiba ngasih 10.000 terus ngatain kita tuh amal dong kayak gini 10.000, lu gimana sih gak pernah amal juga? Lu itu pernah pasti ngeluarin 50.000 itu mendidih dada kita, mendidih pakai congkal tuh. Oh ini gak 50 selana kali itu nggak usah diladen, senyum aja. Oh iya, masya Allah, insya Allah nambah rezeki. Iya dong, gua pasti iya dong. Wah nggak bisa habis ini. Atau huwa man tada'ana, jadi itu fisadri. Itu tujuannya jangan sampai kesombongan kita meluap-luap tertahan. Nah sifat mutawadhu itu pertama sama Allah, yang berikutnya sama sairil makhlukat, sama semua yang ada di ini. Sama apa aja tawadhu sama ini. Tawadhu itu baik diantaranya ya. Ini diantara sifat-sifat Nabi yang dibawain sini aja dari kitab. Ada baru lihat, wah ini enak nih kitab deh. Min tawadhu'in Nabi, dari tawadhu Nabi diantara itu. Sayyidah Aisyah pernah bercerita, ini kayaknya sering dengar mungkin dari kiai, mungkin sering dibawain, tapi nggak apa-apa lah.
Ana ngambil berkah dari kitab ini dan berikutnya kita makin kuat lagi dengar apa yang disampaikan Nabi. Karena Rasulullah sallallahu qalat Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidatina Aisyah pernah berkata dia di rumahnya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi kalau di rumah itu Nabi orang sibuk ya. Antum jangan nganggap Nabi itu pengangguran. Di rumah nggak ngapa-ngapain, sarungnya kendor, bawa gitu, kayak kaos doang, mandi kentar jam 10, lalu tadi gini gunting buku lama gitu, muap lagi, nungguin, ya pecah-pecah, gini, nungguin Sayyidina Umar nyamper, ya Rasulullah, mana? Sibuk. Presiden apa mikirin umat, tapi katanya di tengah-tengah kesibukannya si kata Sayyidina Aisyah, anda bayangin Nabi ini mandi di orang. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggak ada nih yukhayyitu thawbah. Kalau punya baju jahit sendiri. Kalau ada kancing, copot, itu bukan tipe ada banget tuh. Ada nyuruh orang, ada genteng awalnya nyuruh orang. Yukhayyit thawbah. Dia jahit sendiri, ya mau ini, ya. Terus apa? Wa yakhsifu na'la, sandalin bersihin sendiri. Nah ini masih ada, masih nyambung ya. Anda masih niru Nabi masih ada di sini. Alhamdulillah masih ada kesempatan. Wa yakhsifu na'la, sandalin dibersihin. Tandanya Nabi itu rapi. Dia senang baju warna putih. Warna putih dan hijau. Senangnya Nabi. Kenapa warna putih itu kalau kotor kelihatan? Nah, dia nggak mau tuh kalau kelihatan kotor. Kalau ada mobilnya doang putih, baru mobilnya doang. Tandanya Nabi itu bersih, dia mandiri. Ya, nggak perlu bantuan. Wayak baru malu rijal fi buyutihim. Dia persis melakukan apa perbuatan yang dilakukan oleh laki-laki. Ya, mungkin kalau zaman sekarang ada pesan air galon, dia ngangkat galon sendiri. Beliau ngangkat galon. Ini ada masih ngangkat tuh sih. Masih ada lah. Cuman jahit baju kagak kayaknya. Yang ngangkat baju, ngangkat galon. Anak nganterin istri itu diusir pernah masuk parkir gitu. Pak, geseran Pak, geser. Kalau nggak mungkin ada ngomong, anak Habib, anak ceramah di bawah, nggak mungkin. Wa ya'malu ma ya'malu rijal fi buyutihim. Ya kayak umumnya laki-laki. Anda punya nggak ada nganterin umi ana ngajar, umi ana masih ngajar tuh. Sana ngajar pejatan. Lalu duduk, ada di mana tuh? Kalibata ya Raden Bahari, ada gedung namanya Raden Bahari. Maulid, kita duduk, tungguin ya, ini nggak lama, sini mau jalan lagi duduk. Kita duduk di situ, ternyata lama juga. Kumpul di situ kayaknya yang pengantar ini pada kumpul semua long rokok, pada ini gitu lihatin. Ada yang nanya ke saya, lama Pak di supir? Oh ya lama itu. Dia ngobrol mereka pakai kopiah juga, kopiah nasional, bukan nasional, bukan gini nih kopiah putih. Udah panggil, ibu saya dituntun sampai ke mobil. Ini namanya ustazah kan? Mana ustazah mobil ini? Mana itu? Pak, ini bawain dong, jangan diem aja bawain. Bener-bener ada nih bawain mana? Ini taruh di belakang nih. Ustazah kan mau kemana lagi? Pak, pelan-pelan Pak, ini ustazah kita nih. Iya. Ibu saya bingung. Ini anak saya. Oh anaknya. Itu dianggap anaknya. Anaknya benar juga. Ini dianggap anak. Emang anaknya benar. Jadi, ya cuma nggak mungkin bilang, wah ada ngajar nih. Ada pengasuh pesantren, nggak urusannya betul orang kan nggak ada urusannya. Ada pengasuh pesantren ini nih. Muridnya banyak, kan nggak mungkin. Tapi tetap, nggak mungkin gambarnya kurang lebih gitu. Nabi, ya udah kalau di rumah,
kerjaan laki-laki. Enggak, dia menghilangkan presidennya, jenderalnya, apa hilang semua. Sifat tawadhu'nya ada. Ya. Wa fi riwayatin wa yarfa' dalwa, nimba air. Jadi kalau sebelum mandi apa dia nimba air, nimba. Zaman dulu nimba ya sumur. Wah, pakai itu karet. Iya betul, ngalamin tuh. Pompa segala macam. Wa yafli thawbahu, sama dia nyulam. Wa yahlib syatahu, dia memeras susu kambing sendiri. Ya, kalau itu Nabi yang memeras ini, bukan sepak nih. Ya, belum berani nih. Level kambing ini belum berani. Wa yakhdimu nafsahu, dia membantu dirinya sendiri, enggak perlu bantuan. Jadi betul-betul mandiri. Laki banget gitu loh. Laki banget. Kalau ibarat genteng bocor naik ke atas tuh. Benerin apa segala macam. Kalau kita bayar langan ini ya. Itu bawah. Wa min tawadhu'ihi, tawadhu'nya annahu garam, ya annahu kana yarkabul himar. Dia mengendarai sendiri keledainya. Ya, bawa sendiri. Wala yakhussu nafsahu birukubil khayl. Enggak ada khusus, ada orang yang mengendarakan kudanya. Kama huwa adatul muluk wal umara, sebagaimana adat orang-orang raja dan para pemimpin. Enggak ada sendiri. Dulu ingat, dulu ada tokoh, mungkin antum kalau dengar nama ini kurang respect, tapi kalau anda ya ngelihat dari dia. Dulu ada namanya Kholis Majid, ya, dosen. Walaupun udah tua, dia ngajar, itu dia bawa sendiri. Apa ini dosen? Udah tua dia masih bawa sendiri. Dokter Said Ramadan Al-Guti, anak punya dosen tuh umurnya udah 60 juga, dia bawa mobil sendiri. Mobilnya mobil lama, Fiat. Bawa sendiri mobil. Oke, imam bawa sendiri. Bawa mobil sendiri dia. Mobil kecil, mobil yang mungkin nggak begitu mahal, mobil mereka. Yang penting seperlunya dia bawa kitab, bawa keperluan, selesai. Nggak begitu. Dan bajunya juga nggak bermerek-merek gitu. Jadi yang penting bersih, kelihatannya menarik, dilihat orang, nggak banyak ini itu. Nabi itu nggak banyak motif, di baju itu biasa gitu. Jadi motif-motifnya nggak terlalu ini. Nggak ada pakai jubah. Orang pengantin tuh, ini segala macam, enggak, dia paling polos, Nabi senangnya polos. Makanya sorbannya itu burdah dia. Burdah tau gak? Burdah jadi bacaan itu selimut. Burdah itu sorban yang putih yang satu warna aja, warna hitam doang udah selesai kayak gitu dulu. Warna hitam itu gitu aja selesai. Dan lalu banyak yang lama hijau, warna hijau segala macam. Jadi nggak terlalu ada kuning, ada merah, ada apa juga. Jadi kalau sekarang mungkin cuma kagak dilarang, begitu nggak dilarang. Tapi ciri Nabi itu begitu, pakaiannya nggak terlalu, warnanya nggak pecah. Jadi ada orang tertentu di dalam anak tuh ada namanya HD. Jadi nggak boleh ngelihat sesuatu. Ada tipe anak yang mama nih, saya ngajar pakai baju, ada corak baju, dia nggak perhatiin ada ngajar, perhatiin warna-warna bajunya. Pinawailah ada gitu. Nah makanya dulu pengajar-pengajar disaranin nggak boleh pakai baju yang terlalu ini. Itu dia antaranya. Rawahu at-Tirmidzi wa ghairihi an Anas radhiyallahu taala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata Anas bin Malik, ya'udul marda. Nabi kalau udah nanyain ada orang sakit, datang kunjungin. Oh iya, yuk kunjungin. Wa yashhadul janaiz, kalau ada orang yang meninggal, datang. Ya, paling enggak datang apa segala macam ya. Sempetin. Anak punya guru sampai sekarang tuh salut.
Padahal buat dikategorikan mampu nggak mampu. Tapi nggak boleh ada orang meninggal di mana datang. Kadang dibela-belain pesawat karena dia mau ngajar, dia datang. Aduh Ustaz ini begini. Terus lagi, naik lagi. Ya jadi buat nggak punya duit nggak juga, tapi kaya nggak juga. Tapi kalau dia melihat begitu besarnya untuk mendatangi mengelayat, yang penting ngelayat dan jenazah itu luar biasa. Perlu, jadi dianggapnya murah tuh kalau segitu nggak ini. Wayarkubul himar, Nabi mengendarai keledai. Ya. Wayujibu da'watal 'abd, Nabi kadang memenuhi panggilan undangan sekalipun orang itu abd, budak. Wa kana yaumu Bani Quraidah ala himar. Ya, karena kadang dia datang dengan membawa himar ke Bani Quraidah. Makhtum bihablin min lif wa alaihi kafir. Jadi kadang-kadang biasa-biasa aja orangnya, tapi Nabi tetap datang meminta wad'i. Ya. Nah begitu juga di sini disebutin kata Imam Ghazali, kemarin kita udah bahas bahwa perasaan untuk lebih mulia dari yang lain itu merupakan bagian dari kesombongan. Makanya kita harus meyakini bahwa kemuliaan itu satu, kapan? Husnul aqibah fil akhirah. Ketika kita akhir wafatnya itu baik, itu orang yang paling baik, bukan lagi masa hidupnya dia jangan diukur baik apa tidak. Jadi maksudnya gini, itu bukan buat orang, buat diri kita. Ini bukan ukuran orang ya. Dia masya Allah baik, tapi belum tentu. Ntar kita lihat coba. Bukan dalam rangka menilai orang, tapi dalam rangka menilai diri kita. Kita ini buat rajin apa segala macam, masya Allah ibadah dan ilmu. Jangan merasa udah cukup dan ketika melihat ada orang nggak melakukan yang sama dengan kita, berarti dia nggak baik. Bukan. Dalam hal ini kita harus melihat bahwa kebaikan itu husnul aqibah fil akhirah. Akhir dari kehidupan kita itu yang dilihat. Kita bertahan. Ya, makanya ada hadis itu disebutin kalau masalah Arba'in Nawawi yang keempat atau ketiga, keempat kayaknya, bahwa orang udah beramal dunia, udah segala macam, bahwa sahasta lah, udah bakal meninggal tuh ke neraka, tapi dia tiba-tiba taubat, akhirnya berubah menjadi orang ahli surga. Ada orang yang udah beramal masya Allah luar biasa, tinggal dikit lagi kata sahasta masuk surga, tapi tiba-tiba berubah, ya, terpengaruh dengan apa, akhirnya berubah jadi amal-amal orang maksiat, ada dia menjadi orang meninggalnya di neraka. Yang menentukan perubahan tidak bukan Allah, dia sendiri artinya ya dia yang milih. Antum umpama ini kita mati listrik semua, plok, akhirnya mati listrik ini, jalan susah, dikasih baterai satu-satu sama Isa, pegang satu-satu, kita mau ke rumah Sajelani, ayo pegang yuk, mau makan begitu jauh lah ke Sajelani, ayo berjalan. Antum udah dikasih senternya, pakai, nggak mungkin kesasar. Tapi kalau udah dikasih senter yang nggak pakai, salah-salahnya sari, jangan salahin yang ngasih dong. Ente ini nggak pakai itu. Yahdillahu linurihi may yasha. Allah memberikan cahaya may yasha, bagi yang mau. Yang nggak mau ya yang nggak mau nyasar sendiri, salah sendiri dia nggak pakai. Dikasih alamat Google Map bukannya dipakai malah didiemin. Nyasar ya, salah sendiri nggak dipakai. Nah itu jangan sampai. Makanya tawadhu buat diri kita begitu. Oh anak kayaknya lebih baik dari dia. Oh enggak, jangan. Ini terakhir nanti Allah ya. Siapa ngomong? Imam Ghazali. Fil bidayah wa nihayah. Fil bidayah hidayah. Wal akharin afdal min. Yang lain mesti dia lebih mulia dari kita.
WC luar biasa. Oh dia, menurut ente gimana tuh? Kalau ada orang mau mancing-mancing ngomongin, itu menurut ente gimana tuh? Nah, dia masya Allah. Dia cari baiknya. Oh dia masya Allah orangnya betul baik luar biasa. Main gitu. Jangan dipancing-mancing nyari kejelekannya. Sawa'an kana atwalan wa syuyukhan wa hatta kuffar. Sekalipun dia ada anak kecil, udah tua, atau dia kafir, jangan sampai kita ini. Baik ini Bapak sampai dia kafir lagi gitu, jangan dulu deh. Kalau dia syahadat, bubar gitu. Itu caci maki. Orang tapi dia ternyata nanti dia bertobat. Makanya kita jangan merasa lebih baik dari lain dan kita harus berusaha juga untuk istiqomah, memperbaiki akhlak kita dan juga selalu kita jangan pernah mengulang-ulangi lagi maksiat kita agar kita bisa istiqamah. Wa ibadur rahman alladziina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabal jahiluna qalu salama. Ibadur rahman, hamba-hamba Allah itu apabila berjalan di muka bumi Allah itu haunan, dengan tawadu, enggak dibuat-buat, nggak digagah-gagahin, ya apa adanya, pun nggak bongkok-bongkok juga. Artinya biasa-biasa aja, jalan pada umumnya. Wa idza khatabahumul jahiluna, apabila ada orang yang kurang paham, jahil di sini bukan bodoh, nggak ada ilmu, tapi nggak tahu diri. Kadang dia nggak ngelihat keadaan, nggak ngelihat situasi dan kondisi. Kadang yang mestinya kita malu nih ngomong depan orang ini, nggak boleh tuh, pengen ngomong ini karena nggak enak. Nah dia tuh nggak ada malu-malunya tuh. Karena ada tipe orang gitu ya, yang teriak-teriak, mestinya kita bilang kita malu berbuat gitu, dia nggak ada malu dia. Itu jahil namanya. Dia teriak-teriakin kita, ada ini kita, sama, oh kurang ajar ini. Nah kita mau balas sama aja. Nah itu yang berani itu, yang nggak malu, makin diliatin. Kalau kata Betawi, makin diliatin mingkinan. Mingkinan bahasa beda. Anda tahu ngomong doang, tapi nggak tahu arti. Makin menjadi-jadi. Wow, makin diliatin orang, lihat tuh dia. Nah itu nggak usah diliatin. Itu disebut jahil. Wa idza khatabahumul jahiluna, apabila ada orang nyalak-nyalak segala macam, qalu salam, katakan dia salam. Oh yuk salam, atau udah tinggalin. Al-Imam Abu Ishaq Az-Za'lali fil Kashful Bayan fi tafsir Al-Quran, dalam kitab tafsir Kashful Bayan fi tafsir Al-Quran, al-murad bi ibadir rahman, maksudnya itu al-mutawadhi, orang itu yang tawadu. Hatta law syatama ahadun bi kalamin yudhaikuhu, sekalipun ada perkataan yang membuat hati dia nggak nyaman, fa innahu yad'u lahu bin najah, maka dia tetap doain semoga baik, semoga ini. Benar Bu, Anda ini baru belum lama aja nih ngalamin. Ngelihat ada orang, dia sumpah kami itu tuh, padahal dia ngasih teori doang, tapi diamalin. Tuh anak sumpah kami gitu, ituin anak mulu. Anda bilang gini, coba ente perhatiin dia, kasih hadiah tuh. Oh iya, karena nggak sempet, dia nggak ngasih hadiah. Tiba-tiba dia lihat di status WA-nya anaknya sakit. Mohon doa, mohon ini. Nah, ditanya, Ustaz, sakit apa? Oh, Ustaz. Oh, sakit ini. Ini Ustaz ini sama Ustaz itu menekan udah. Oh ya udah. Antum punya itu enggak? Apa? Rekening. Buat apa? Enggak, minta aja rekening. Kirim. Ini buat berobat, baik langsung. Serius. Enggak, artinya sederhana, itu hadiah. Dia mau kasih apa? Jadi kalau ada orang tuh kesal begitu, kasih hadiah dulu. Dan itu maaf, bukan nyogok, bukan, itu cara Nabi. Antum mau ngilangin itu dia, kasih hadiah.
Ya, kasih hadiah orang supaya ente ini nggak sampai makin menjadi enggak gitu. Si hadiah makanan racun nih, jangan diracunin, jangan. Nabi bawain sop ke orang-orang yang jahat sama dia segala macam, bawain, ada makanan nggak nih, bawain, biasa, nggak berubah, bukan itu. Ya, fa innahu yad'u lahu bin najah, doain, ini, semoga anak disembuhin, semoga ini, gitu. Ibn Hayyan mengatakan yujibu ibadur rahman alaihi bi kalimatin tunjihi minal ma'siyah. Orang-orang ibadur rahman itu kadang-kadang menjawab dengan perkataan kalimat yang menyelamatkan dia dari maksiat. Dia enggak kepancing tuh. Omongin gini dia enggak kepancing. Amin. Ya, ingat enggak Imam Ali Zainal Abidin juga kata-katain dasar ini. Ya, ada masih banyak tuh. Yang jelek itu baru tahunya dikit. Makin bacain. Katain diludahin. Ludahin. Teman-teman udah pada ini. Dibilang alhamdulillah, ludahnya orang mukmin adalah dawa. Surul mukmin dawa. Makin digini akhirnya orang nanya, gimana lu gak kuat ngeliat antum digini aja, kenapa gak balas lagi ludahin gini segala macam? Apa kata Imam Ali Zainal Abidin dari keluarga Nabi, dibilang aneh ngelihat keluarga aneh, ngelihat kakek-kakek aneh di rumah, gak ada yang nyontohin begitu. Jadi ada mau nyontohin siapa dia bilang? Karena di rumah aneh gak ada yang begitu. Jadi ada bingung, aneh mau nyontohin siapa? Karena anak biasanya suka niru keluarga. Nah di rumah anak nggak ada yang begitu. Jadi anak bingung untuk mau niru siapa, kagak ada yang bisa ada tiru. Ya yang ada tiru cuma begitu doang tuh tadi. Dia dan segala macam, luar biasa. Qala al-imam berdoa wal muhafadha 'ala al-'idlaq. Hatta law ta'amala ahadun mu'amalatan sayyi'ah. Sampai ada kata ada orang mengamalkan perbuatan buruk, wa kanat ijabatuhu bid-du'a lahu. Jawabnya itu pakai doa. Wal muhafadha 'ala al-itlaq wal adab fil af'ali wal aqwal, dan menjaga akhlaknya dan adabnya, baik af'al wal aqwal, baik perbuatan atau perkataan. Bayangin, didahulukan af'al dulu baru aqwal. Dari perbuatan dulu baru omongan. Jadi jangan ngomong doang, buat juga. Ya, harus dijaga dan segala macam. Ya. Jaga, enggak boleh ini, enggak boleh segala macam dijaga. Berkataannya ada orang ngomong buruk, enggak usah diladenin dari dia. Jaga akhlaknya, doain segala macam. Ya. Kalau ada orang sukses yang kita enggak demen, doain girang mesti gitu. Kita lagi nak sama orang nih, dapat untung, kan makin panas gitu. Ajar, jangan dapat untung kita kurang ajar. Doain, ya Allah, alhamdulillah, ikut girang nih, gitu. Masya Allah, ikut girang, sukses deh. Gitu. Ambil gemeteran suaranya, sukses deh, gemeteran. Itu berat tuh, dia mengakui buat ini, biar dia lagi dapat ini bawa, atau ditanya itu kemarin dapat gandol tuh. Oh alhamdulillah, ya mungkin istidrat, mungkin istidrat Allah lagi ini aja, biar nanti kalau memang celaka dia aja, hasut aja, biarin aja orang dapat untung, dapat apa, jangan ngebul dada kita, jangan ngebul. Tenang aja. Allah, pokoknya antum orang beriman harus meyakini Allah Karim, Allah baik, Allah Wahhabun, Allah memberi apa yang dia punya. Allah Karim, Allah Maha Mulia, Allah Maha Adil, yakinin itu. Jadi kalau kita nggak dapat, tenang aja, Allah nggak meleset, Allah udah tepat. Kok
kok Anda belum dapat? Emang ukurannya ente dapat? Enggak, pokoknya Allah nggak pernah meleset memberikan sesuatu. Ya. Jangan dulu lihat ada orang konten cuman begitu doang dapat duit banyak, biarin. Kenapa? Ya emang mau gimana? Dia dapat, tandanya bukan berarti Allah lagi menghambur-hamburkan yang bukan pada bagiannya. Wa qala al-Imam Abdul Qasim Al-Qushairi fi Lataif al-Isyarah, dari kitab namanya Lataif al-Isyarah. Abdul Qasim Al-Qushairi mengatakan, Al-Imam Al-Hafidz Jalal Al-Suyuti dalam kitab Jalumul Hadis mengatakan at-tawadhu min akhlaqil anbiya. Tawadhu merupakan akhlaknya dari para nabi-nabi. Wa takabburu min akhlaqil kuffar. Dan orang yang takabbur, sombong, merupakan akhlaknya kufar. Ada sombong tapi caranya tawadhu. Habib bisa bahasa Arab. Memang. Ya, gimana ya? Dikit-dikit ya, itu bisa. Enggak bilang aja. Jalan, insya Allah bisa kali ya. Sombong juga dia. Gimana ya orang Indonesia sih? Udah susah gitu. Begitu aja masih sombong. Ya. Jadi nggak usah pakai nebak orang. Jangan sampai gini loh. Ada orang nebaknya, dia kagak bisa juga. Tadi bisa, gitu. Dia mau tawadhu. Padahal bisa, ngaku bisa. Bohong loh. Bisa. Famin khilali tawadhu. Oleh karena itu, tawadhu itu adalah fa innaka fil waqi' tahmilu nubzata akhlaqin nabi. Antum lagi bawa sekelumit akhlaknya Nabi. Dan mengharapkan wa tarju al-istita'ah. Mengharap bahwa Allah akan mampu melaksanakan ini semua. Wa in kana sa'ban, sekalipun sulit, tawadhu sulit. Al-khutwatul ula, dan langkah pertama adalah hiya an tataghallab 'ala at-tabi'ati allati takhda'uka. Harus menaklukkan langkah pertama watak yang mana watak itu menjebak ente. Apa sifat yang menjebak ente kita itu? Wahya asy'ur bidzaka. Kita udah merasa pintar. Wah, pintar nih. Li'annaka talibun jami'iyun, kita belajar, kita mahasiswa, atau orang yang belajar di luar negeri, atau ambil daurah, ketemu Habib-habib yang kental-kental tuh yang ngomong Arab dulu. Wah, ngomong Arab dulu. Besoknya ketemu ustadz-ustadz biasa, ketemu ini, masih bercintaan sama dia. Itu nggak boleh tuh. Asy'ur bidzaka. Ya, karena kita udah ketemu ini, kebetulan kita dapat kesempatan ketemu Umar bin Hafid, ketemu Habib Salim Asyatiri, Habib Zain bin Smith. Wah, kita udah ketemu nih tiga nih. Udah nyelap-nyelap semua kan tuh. Pas pulang ketemu yang biasa-biasa gitu, guru ngaji kita dulu yang di madrasah. Ini nih, dek. Loh, kok nggak cium tangan? Kalau ketemu selalu ya nggak boleh begitu. Tetap ada ta'zim, ada ini, segala macam. Harus akuin beliau dulu guru kita. Ini harus akuin Ustaz Kif ini. Tetap manggil tak boleh berkurang. Ini jadi Ustaz panggil berkurang untuk agak Ustaz. Ada bukan guru ada kan sama-sama Ustaz. Atau gimana gitu. Wa syu'ur bittaqwa, berasa paling bertakwa li'annaka katsiran ma tusalli as-salawatil mafrudati jama'atan fil masjid. Hanya karena kita udah merasa sholat berjamaah dulu di masjid, asyukur bittaqwa, merasa paling bertakwa, merasa kita udah apalagi dilengkapin, kita sholat malam juga, sholat ini juga, puasa bukan cuma Senin Kamis, tiap minggu puasa, khatam udah, wah Jumat dilewatin, Sabtu dilewatin. Nah, jadi kita betul-betul gini.
Antum yang benar tuh jangan semangat gitu tuh ya. Nah, yang begini-begini wasyur bittaqwa udah merasa puasa, akhirnya kita merasa paling sahih, paling benar. Nah ini yang bikin kita kepancing jadi takabur. Ada pernah ngomong kan, wah ada kalau ada dulu pernah tuh sholat malam 3 kali dapat, wah di pondok nikmat banget, sama puasa itu Senin Kemis makan dikit ini, wah lempengnya wah enak nih, wah kayaknya mulai jadi tasawufnya nih. Begitu dulu namanya masih di pondok dulu. Itu aneh jalan waktu itu udah kayak jalan sahabat Nabi. Sahabat Nabi kalau lagi jalan melihat yang lain kecil kan. Belum apa-apa ternyata. Apalagi kita lagi lewat rumah orang, lampunya masih terang, belum dimatiin, belum sholat akhirnya. Belum sholat subuh. Kita belum sholat subuh, belum sholat subuh ya. Emang masyarakat kita langsung emang masyarakat kita ya lagi sholat ya. Ya, berapa kali pulang kampung, lampunya masih nyala. Nasihatin kalau ketemu, nah ini mau lagi sholat Jumat nih. Ente seharusnya, dulu, biar ada apa dulu ya. Jangan asyur bittaqwa, nggak boleh merasa bittaqwa. Awalan, nah kita lihat sekarang. Baru makna tawadu itu apa? Tawadu sama enggak dengan merendahkan diri? Enggak. Tawadu beda. Dia harus wad'u fulan nafsahu wad'an. Artinya dia merendahkan diri kepada hanya untuk perintah-perintah Allah. Ada yang mengatakan kalau sama orang mukmin tawadu, sama kufar bukan sama orang kafir. Antum harus bedain di dalam Al-Qur'an itu ada kafar, ada al-kafirun, ada kufar. Beda gak? Beda. Mufradnya sama, kafir. Jamannya bisa kufar, bisa kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Ada tokoh kufar Quraisy. Kalau kafirun itu namanya jamak muzakkar. Kalau kufar jamak taksir. Jadi kufar itu lebih umum. Petani itu kufar. Petani itu dijulukin ajabatul kufar. Arti kufar adalah orang yang menanam, menyembunyikan benih di dalam tanah, itu kufar. Petani itu kufar. Majalah tuh yang depan tutupi disebut cover. Kufar, ya cover. Kafirun orang kafir lebih umum, yang lebih khusus kepada setelah melihat kebenaran dia menolak, itu kafir. Nah kita disuruh tegas kepada kafir. Nah kafir di sini siapa? Kafir itu orang yang bukan cuma dia bukan Islam, tapi yang menutupi kebenaran. Ini udah benar nih sebenarnya, tapi dia pura-pura dia harus tegas sama orang-orang kafir. Maka orang-orang mukmin itu tegasnya dia bilang seperti itu. Kafir bukan cuma dia selain Islam, setelah mendengar kebenaran dia tolak, itu kafir. Tapi kalau umpama dari awal dia lahir bukan Islam, itu istilahnya doang, bukan kafir sebenarnya. Ya, dia ghairul muslimin, dia bukan orang muslim. Karena apa? Dia pernah gak dakwahin dia ke Islam? Arti kufar setelah dia nutupin, nolak, kafir. Oh dia gak mau, itu namanya kafir. Makanya orang-orang mukmin itu tegas sama orang kafir, sama orang-orang menolak kebenaran dan segala macam. Tapi adillatin 'alal mu'minin, tawadu sama orang mukmin, sama orang ini baik. Bukan terbalik. Secara istilah tawadu itu tarkut tarakus, lurus kepala. Jadi kalau jalan kepalanya nggak boleh ditegak gitu. Jalan belum? Jalan nyender tembok ya. Jalan nyender tembok. Ini orang sholat gitu. Tarakus. Wa idharul khudur, menampakkan
kesederhanaan. Alhamdulillah ini udah adzan Isya. Dari tadi kok ada gitu. Lama juga ini. Ini tahu istilahnya doang. Wa idharul khumul, dia nampakkan kesederhanaan. Ya, baik segala macam. Jadi nggak mau ini apa wa karahiyatut ta'zim. Dia nggak suka dimulia-muliakan. Wa ziyadatu fil ikram, apalagi ditambahkan untuk menghormati, dia bertambah untuk menghormati orang lain. Wajtinabul mubahah minal fadail, dia menghindari pujian-pujian tentang keutamaan-keutamaan. Oh ini masya Allah, Allah. Wal mufakhara bil jah wal mal, dia bangga-banggaan kedudukan dan punya harta. Wa taharruz minal i'jab wal kibir, dan dia menghindari dari rasa kagum, i'jab, bangga-bangga diri, wal kibir, dan kesombongan. Itu dia. Insyaallah kita lanjut lagi bab tawadhu di pertemuan berikutnya lagi. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekarang kita masuk 1 Sya'ban ya. 1 Sya'ban dulu, cepat itu 1 Sya'ban. 2 Sya'ban ya. Oh iya betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.